Shalom Bapak Saudara semua. Senang sekali kami bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Engkau menjaga, Engkau melihara kami. Sungguh kami mendapatkan berkat yang sempurna dari-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya pada saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir tengah-tengah keluarga kami dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, siap untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita tinggikan namanya. Keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama ini, Yesus, Yesus dan segala nama. Oh, Engkau yang berkuasa, Engkau
paling dahsyat buatan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh menjadi anak-anak-Mu. Boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau harta kami yang paling berharga. Engkau pribadi yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa selain Engkau tiada yang lain ya Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milik kami di surga dan di bumi. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari kita sembahlah kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari di rumah-rumah kita menyembahlah kita. Kita tinggikan nama-Nya, kita muliakan nama-Nya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Agungkan nama-Nya. Kami sembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan
kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Allah kita. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita sembahlah kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sembahlah kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Kami suka berada dekat Engkau ya Tuhan. Mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Adalah kebanggaan dalam hati kami, dalam hidup kami. Sungguh kami telah melihat terang-Mu. Dan terang-Mu itu yang telah menyelamatkan kami dari dalam kegelapan. Untuk itu segala bentuk ucapan, syukur dan pujian kami naikkan hanya kepada-Mu. Haleluya. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think
sent him to die. I scared can't take it in. Dead on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Great and mighty, awesome, wonderful, you conquered all. God our Father, God omnipotent, you reign on, great and mighty, awesome, wonderful, you conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Terima kasih Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Engkau ditinggikan dan dimuliakan atas setiap hati kami, atas setiap jiwa kami, atas setiap keluarga kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau yang akan mengurapi dan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin.
Ya, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pertama bulan Februari ini. Tuhan memelihara kita memasuki bulan kedua dengan luar biasa. Tanggal 3 kemarin kita baru merayakan ulang tahun yang ke-19 gereja kita. Saya mengucap syukur, Tuhan terus menolong, menopang, dan mendewasakan setiap kita untuk semakin dekat kepadanya, sesuai dengan tema kita 2021 ini, yaitu mendekat kepada Tuhan. Kalau sepanjang Januari kemarin saudara kita belajar untuk melekat kepada Tuhan, bagaimana kita menjadikan Yesus satu-satunya pokok yang benar dalam hidup kita, dan juga kita untuk berproduksi efektif harus terus-menerus dibersihkan oleh firman Tuhan, dan kita tidak bisa tinggal di luar Tuhan, karena jika di luar Tuhan kita semua tidak bisa hidup sama sekali. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, dan akhirnya kita pasti menghasilkan buah. Nah, mengawali bulan Februari ini kita masuk ke tema yang kedua, yaitu get involved with a local church. Bagaimana kita didorong untuk kembali terlibat dalam gereja lokal. Di mana gereja lokal? Di gereja kita, ya, di MDC Purwokerto ini. Nah, Bapak Ibu, kisah yang akan kita pelajari sepanjang Februari terambil dari kitab Kisah Rasul-Rasul, mulai pasalnya yang kedua, ya. Bagaimana cerita awal mula para murid menerima kuasa Roh Kudus waktu Pentakosta terjadi, dan mereka mulai melakukan gaya hidup sebagai jemaat mula-mula, ya. Gereja mula-mula yang menerapkan semua yang dicatat di dalam pasal 2 ayat 42 sebagai patron untuk kita gereja saat ini untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena itu mari kita akan belajar tema ini, get involved with a local church, di mana di dalamnya ada 4 tema kecil yang akan kita bahas per minggu. Diawali dengan bertekun di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana rasul-rasul memulai hidup mereka waktu setelah menerima Roh Kudus. Mereka tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Dan minggu kedua kita akan belajar bagaimana semua murid dan semua umat yang dipenuhi Roh Kudus, yang sudah memberi diri bertobat, mereka mau bertekun di dalam pengajaran para rasul, dan juga di dalam persekutuan, dan yang terakhir bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di minggu pertama Februari ini, bertekun dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara, bahwa di dalam tugas pemberitaan Injil, Alkitab mencatat tugas ini bukan tugas 1-2 orang, tetapi tugas semua orang percaya. Tugas saudara dan tugas saya, ya. Dan di dalamnya ada kuasa yang akan menyertai proses pemberitaan Injil tersebut. Dan juga dampak dari Injil ada 2. Yang pertama, orang pasti mengalami pengampunan dosa. Dan yang kedua yang dicatat di sana, mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana tugas pemberitaan Injil merupakan tugas semua orang percaya. Di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dari pasal yang kedua, di sana ditulis bahwa dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Waktu Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu nampak seperti lidah api, dikatakan di sana, yang bertebaran, yang hinggap pada mereka masing-masing. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam 2 ayat ini ada 5 kali kata mereka, artinya Roh Kudus memenuhi
120 murid yang sementara menantikan pencurahan Roh Kudus ini memenuhi setiap mereka dan memberi mereka kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa tugas pemberitaan Injil ini bukan hanya diberikan kepada ke-12 rasul, tetapi kepada semua orang yang menantikan Roh Kudus memenuhi hidup mereka, ya. Jadi tugas pemberitaan Injil itu harus dilakukan oleh semua orang yang percaya. Lebih jauh di dalam ceritanya, akhirnya mereka dianggap mabuk oleh anggur, sampai akhirnya Petrus harus berdiri dan menyatakan apa yang sementara terjadi kepada mereka. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia menjelaskan panjang lebar bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur karena ini masih jam 9 pagi dan sebagainya dan sebagainya. Dia mulai menjelaskan kaitan antara apa yang dijanjikan kepada Daud, bahwa tahta Daud akan tetap kokoh, yang akhirnya dia katakan Daud sekarang sudah tidak ada, tetapi yang ada yang baru saja kalian salibkan, yaitu keturunan Daud, Yesus Kristus, yang akhirnya Tuhan mau pakai untuk menjadi alat pendamaian, penebusan dosa bagi semua orang. Dan mereka semua tercengang-cengang. Ya, saya masuk ke ayat 40 dan 41 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Petrus menjelaskan banyak hal. Dan akhirnya di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah Bapak Ibu, dari ayat pertama pasal 2 hingga ayat 41, dalam 41 ayat ini, kata kunci yang sering terulang yaitu kata perkataan. Lebih dari 12 kali kata perkataan dimunculkan terkait dengan kesaksian para murid, terkait dengan hal-hal yang baru mereka terima dan mereka sampaikan. Bagaimana Petrus bisa menjelaskan dengan tegas apa isi peristiwa yang mereka alami kepada semua orang. Kuncinya harus ada yang diperkatakan. Mengenang kepergian hamba Tuhan yang sangat dikenal beberapa waktu yang lalu, yaitu Pak Yakob Nahuai. Ada begitu banyak video WA yang beredar tentang beliau, Dan di salah satu kebaktian beliau mengatakan, Roh Kudus dicurahkan saat Pentakosta dan terlihat seperti lidah api. Dikatakan di sana, kenapa harus pakai organ lidah? Karena kita sebagai gereja, Tuhan mau kita menjadi bibirnya Tuhan. Pak Yakub menjelaskan, gereja harus menjadi bibirnya Allah yang menyatakan kemuliaan, kemurahan kasih Allah atas dunia ini. Nah, pentingnya lidah, yaitu menyangkut perkataan kita umat Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau pakai setiap perkataan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tugas pemberitaan Injil ini adalah milik semua orang yang percaya. Saudara, sebetulnya apa sih pemberitaan Injil itu? Ditekankan di ayatnya yang ke-11. Saya hanya cuplik bagian bawah. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Semua orang yang lewat dari berbagai bahasa, saya catat ada sekitar 16 rumpun bahasa, yang hadir, yang memperhatikan para murid kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan dari 16 bahasa ini mereka terkejut, kenapa mereka bisa berbahasa-bahasa kita, padahal mereka orang Galilea. Seperti halnya saudara orang Banyumas, orang Purwokerto mendadak bisa bahasa Padang secara fasih. Mendadak saudara bisa berbahasa Dayak secara fasih. Mendadak saudara bisa berbahasa Mandarin secara fasih. Dan
Mereka sementara apa? Menjelaskan tentang kemuliaan kebesaran Tuhan. Jadi ini bukan sekedar bahasa roh yang tidak dimengerti, tetapi ini bahasa sesama manusia. Jadi waktu Roh Kudus memenuhi para 12 rasul dan juga 120 murid, mereka memulai bisa berbahasa-bahasa asing yang tadinya mereka tidak kuasai, dan mereka menjelaskan kebesaran kuasa Allah, hal-hal yang Tuhan kerjakan. Ini membuat semua orang yang hadir saat itu terheran-heran. Nah, saudara, apa sih pemberitaan Injil? Di sini dikatakan dengan bahasa yang sederhana bisa menyampaikan kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, seorang sahabat mengirimkan sebuah quotes, cuplikan yang bergambar, dan di sana dikatakan, apa sih penginjilan itu? Ya, dikatakan bahwa penginjilan itu seperti seorang pengemis yang baru saja mendapatkan seketul roti dan dia menceritakan kepada pengemis yang lain dari mana dia memperoleh seketul roti tersebut. Ya, hal yang sederhana, baru mengalami hal yang baik dan segera menyampaikan kepada orang lain bagaimana dia mengalami hal yang baik tersebut. Ya, sama halnya kalau saudara lihat seekor semut. Ya, dia baru mendapatkan remah-remah makanan, mendadak ya dia mengajak sebanyak mungkin teman-teman semutnya yang lain untuk datang untuk juga mengambil remah-remah seperti yang dia dapatkan. Dia menyampaikan kabar itu kepada rekan-rekannya yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang dimaksud dengan pemberitaan Injil. Secara sederhana, kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Kita menceritakan bagaimana Tuhan buat perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Kita yang tadinya sulit mengampuni, dibuat jadi mudah mengampuni. Kita tadinya yang sulit sekali menerima teguran, tetapi sekarang saat membaca, merenungkan firman, saat menerima kebenaran, hati kita begitu mudah disentuh, air mata kita mudah sekali gugur. Hal-hal perubahan yang terjadi dalam hidup kita seperti inilah yang kita ceritakan ke orang lain. Dan saya percaya waktu orang yang mengenal hidup kita, sebelum kita berjumpa disentuh oleh kasih Tuhan, mereka juga akan terheran-heran melihat perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama, bahwa tugas pemberitaan Injil adalah milik semua orang yang percaya. Yang kedua, bahwa ada kuasa yang menyertai pemberitaan Injil, ya saudara. Para murid diberi kemampuan supranatural oleh Roh Kudus, ya. Yang pertama tadi, untuk bisa berbahasa-bahasa yang asing atau karunia perkataan mereka terima di ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain ini masih bahasa sesama manusia yang saya bilang tadi. Ada 16 bahasa, bahasa Kreta, ya, bahkan ada bahasa Arab di dalamnya. Dan mereka mendadak bisa menguasai bahasa-bahasa tersebut. Ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan sekali lagi, diulang. Ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. 6 bahasa tadi ya, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan mengaruniakan kemampuan supranatural. Ada banyak kesaksian para penginjil yang tadinya tidak dapat menguasai bahasa-bahasa suku tertentu, tetapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi seorang yang quick learner, seorang yang dengan cepat bisa menguasai walaupun waktu untuk belajar sangat singkat. Saya yakin itu bukan kemampuan manusia, sama dengan 120 murid ini. Mereka mendadak bisa menguasai lebih dari 16 bahasa ya orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling mereka. Dan itu bukan kemampuan dari cakapan mereka, tetapi karena Roh Kudus memberikan kemampuan itu
kemampuan yang kedua yang supranatural yaitu membuat mujizat. Ya, di ayatnya yang ke-43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan kita tahu masuk ke kisah ke pasal yang ketiga, bagaimana akhirnya Yohanes dan Petrus dalam perjalanan menuju bait Allah ketemu dengan seorang lumpuh yang seumur hidup sebagai peminta-minta di pintu gerbang indah di depan bait Allah. Dan Petrus mengatakan kepada yang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, ya, tetapi dalam nama Yesus Tuhan, ya, berdirilah dan berjalanlah. Dan kita tahu si lumpuh itu mata kakinya menjadi kuat, dan dia berjalan, dia melompat-lompat bersuka cita mengikuti, ya, Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara teman-teman, waktu kita terima Roh Kudus, kita dimampukan untuk menerima dua perkara utama, bahasa yang baru dan kemampuan untuk membuat mujizat. Ini adalah dampak dari pemberitaan Injil, bahwa seseorang terima kemampuan yang supranatural. Kita diperlengkapi untuk segala sesuatu yang baik, untuk menyampaikan kabar Injil itu juga disertai dengan tanda-tanda mujizat. Nah, dampak Injil yang dialami oleh manusia yang pertama, yaitu pengampunan dosa. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, jadi waktu Petrus menjelaskan apa yang terjadi, ya, banyak orang itu ternganga-nganga, dan kita tahu jumlah itu, ya, kurang lebih 3.000 orang. Mereka terkagum-kagum, ya, terpaku mendengar penjelasan Petrus, dan akhirnya ini yang mereka dikatakannya, hati mereka sangat terharu, ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, ya, supaya kami selamat, ya, saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Mereka begitu terharu. Tetapi kalau pemberitaan Injil hanya membuat sampai titik terharu, ini tidak memberikan, ya, inti dari Injil tersebut. Maka Petrus mengambil kesempatan dan menjawab, ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dampak utama dari pemberitaan Injil yaitu orang mengalami pengampunan dosa. Saudara, di depan kita didorong bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap kita. Saya mau katakan, ini bukan hal yang sulit sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tinggal menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang lain. Ya, apa yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memang sering diajar membangun jembatan, yaitu melakukan pekerjaan baik, ya, bakti sosial, pemeriksaan gratis, pembagian sembako, semua itu bagus, semua itu baik. Tetapi muara dari semua itu bukan hanya sekedar membuat orang terharu atas apa yang kita buat, tetapi dari tindakan itu, endingnya, muaranya, kita harus mengajak mereka, ya, untuk memberi diri mereka bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa? Mengalami pengampunan dosa. Mengapa, saudara? Karena sekali lagi, tanpa pengampunan dosa tidak ada janji keselamatan, dan otomatis tidak ada hidup yang kekal. Ya, tanpa pengampunan dosa tidak ada janji keselamatan, dan sekaligus tidak ada hidup yang kekal. Ya, sementara itu tidak ada yang dapat, ya, di sana memberi pengampunan dosa selain Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang khusus untuk misi penyelamatan dan pengampunan dosa. Sampai di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau saudara yang mendengarkan, ya, khotbah ini, tetapi masih belum meyakini pengampunan akan dosa-dosanya,
Mari 1 menit ini bersama saya, ya. Mari katakan seperti yang saya katakan, saya mau mendoakan Bapak Ibu. Bagi saudara yang belum meyakini pengampunan dosa saudara, mari bersama saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Ulangi seperti yang apa yang saya katakan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku hadir, aku mendengar firman-Mu. Engkaulah Allah yang menjadi manusia. Hari ini, aku mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Aku membuka hatiku, mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku hari ini dan selama-lamanya. Ampunilah dosaku, kuduskan aku, dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jika saudara sudah mengikuti doa sederhana yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini saudara sudah memiliki kepastian pengampunan dosa. Otomatis saudara memiliki janji keselamatan, yaitu jaminan hidup yang kekal. Saudara, bagian yang kedua, dampak dari Injil selain pengampunan dosa, bagian yang kedua, Dia menjamin kita akan menerima karunia Roh Kudus, ya, di dalam ayatnya yang ke-37. Ya, sekali lagi dikatakan di sana, ketika mereka mendengar akan hal itu, hati mereka sangat terharu dan akhirnya mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, bagian akhir, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dosa diampuni. Bagian kedua, Tuhan mau memperlengkapi setiap orang percaya, ya, dengan karunia Roh Kudus. Pentakosta terjadi, memberikan kuasa kepada para murid. Tetapi lebih dari sekedar kuasa, ada 9 karunia. Kalau saudara mau baca di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10, ya, di PowerPoint saya munculkan. Karunia Roh Kudus, apa sajakah itu? Yaitu pertama, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia kuasa untuk menyembuhkan, ini melakukan mujizat, ya. Yang kelima, kuasa untuk mengadakan selain kesembuhan mujizat-mujizat yang lain. Bahkan karunia bernubuat. Jadi karunia bernubuat ini salah satu karunia Roh Kudus. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, nabi-nabi khusus, tidak. Ini untuk semua orang percaya yang sudah diampuni dosanya akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satunya untuk bernubuat, selanjutnya untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, ada begitu banyak pengaruh si jahat yang membusingkan kehidupan kita. Tetapi waktu kita memiliki kemampuan untuk membedakan roh, maka kita akan dilepaskan dari semua hal yang salah. Dan yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh hanya salah satu karunia dari sekian karunia roh yang diberikan. Dan juga yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Saudara, saya munculkan gambarnya, yaitu seorang tentara yang diperlengkapi dengan semua pakaian untuk berperang. Waktu Tuhan memanggil kita, Dia mengampuni dosa kita, sekaligus Dia memperlengkapi kita dengan berbagai karunia. Seperti seorang tentara yang mau menghadapi medan perang. Bukan saja dari awal secara fisik dia dilatih, tetapi dia dilatih dengan berbagai kemampuan yang lain, survival life, ya. Bagaimana bisa bertahan dalam kesesakan, dalam masa-masa sulit dengan ransum yang mungkin minim, air yang sedikit, ya, dengan makanan yang serba terbatas, kemampuan menembak, kemampuan melempar pisau tepat, kemampuan untuk semua bela diri. Ya, itu dilatih sebelum yang bersangkutan bertugas. Demikianlah dengan Tuhan. Sebelum kita diberi kemampuan untuk memberitakan Injil,
Dia memperlengkapi kita dengan semua kemampuan itu. Jadi 9 karunia ini diberikan kepada kita dengan satu tujuan, untuk bertekun dalam pemberitaan Injil, ya, Saudara. Nah, intinya dari Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk terima kuasa, diperlengkapi dengan semua karunia Roh Kudus, tujuannya untuk menjadi saksi. Kembali untuk pemberitaan Injil Kristus. Dari Yerusalem, lingkungan di mana kita berada, ke Yudea lebih jauh lagi, ke seluruh Samaria lebih jauh lagi, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, inti dari pemberitaan pesan Tuhan minggu ini, mari tetap bertekun dalam pemberitaan Injil. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan saudara untuk membuka hosti dan anggur yang sudah saudara terima. Mari kita buka bersama-sama. Ya, jika sudah, saudara boleh berdiri bersama saya. Di hosti ada ayatnya, saudara bisa perhatikan. Bagi saudara yang senang memasang status, bisa difoto dulu ayatnya. Ini ayat perjamuan bulan Februari ini, biar ini terus boleh menjadi perenungan kita sepanjang bulan ini. Ya, jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat hosti di atas kepala kita. Dengan saya, mari kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur pengorbananmu di kayu salib menebus dosa kami dengan satu tujuan, mengampuni, menyucikan, dan kembali memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Terima kasih sudah memecah-mecahkan tubuhmu bagi kami. Terima kasih Engkau memakai banyak orang untuk menjadi saluran yang membuat kami bisa ada seperti kami hari ini, yang memberitakan keselamatan-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan yang daripadamu. Kami mau menerima karya pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami tidak terpecah-pecah. Kami menjadi satu untuk memberitakan karya kebaikan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu mengaminkan hosti yang Bapak Ibu pegang ini lambang tubuh Kristus. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Darah yang menguduskan seluruh tubuh jasmani, roh kami, jiwa kami. Darah yang mahal, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Hari ini kami bersyukur Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia. Dan kami menghargai itu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Dan kami mau terus menyampaikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada semua orang karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengaminkan anggur yang saudara pegang adalah darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa, hamba mengucap syukur sekali lagi karena kasih setia-Mu memampukan kami untuk terus diingatkan, belajar kembali, disadarkan kembali bahwa lewat perjamuan kudus-Mu kami mempunyai kewajiban untuk memberitakan akan kematian-Mu di kayu salib sampai Engkau datang kali yang kedua. Ini merupakan bentuk pemberitaan Injil, pengorbanan-Mu bagi setiap kami
kami yang tidak layak, kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau mengambil alih semua hukuman kami dan memberikan kami kembali pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, buat kami kembali berani dengan sederhana, dengan sengaja mencari dan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di sekeliling hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami kembali dibuat bergairah untuk membagikan karya kasih-Mu pada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta tuntunan Roh Allah yang kudus terus tinggal dalam kehidupan saudara sepanjang bulan ini ke depan, dimampukan untuk menjadi bibir Allah, untuk menyampaikan kebaikan, kebesaran kasih Allah, untuk memberitakan kasih setianya bagi dunia, bahwa ada pengampunan dosa, bahwa ada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terimalah kekuatan untuk menjadi pemberita kabar baik bagi semua orang. Diberkati segala sesuatu yang Bapak Ibu rindukan dan terus mengalami perlindungan yang sempurna dari segala sesuatu yang jahat. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang diberkati boleh berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan terus mengawali seluruh langkah dan juga menutup setiap barisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Firman-Nya adalah ya dan amin. Untuk itu mari kita percaya pada setiap janji-Nya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi selalu menyertai kita.